Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. How are you today? Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Temanya adalah berimajinasi melalui teks narasi atau teks cerita imajinasi dan cerita fantasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada teks narasi. Selanjutnya, menentukan jenis cerita dari teks narasi. Nah, pekan lalu kita sudah membahas unsur-unsur narasi. Masih ingat kan apa saja unsur-unsurnya? Di situ ada tema, tokoh, alur, latar, dan terakhir amanat. Ciri umum teks narasi adalah narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut juga dengan alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa yang diceritakan, siapa tokohnya, dan di mana kejadian tersebut terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir dari cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat ini berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Selanjutnya, yaitu ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Yang pertama ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan misterius. Maksudnya, di dalam cerita fantasi itu menceritakan tentang sebuah keajaiban atau sesuatu yang aneh atau hal-hal misterius. Antum kenalkan dengan tokoh ini? Ya, SpongeBob. SpongeBob merupakan salah satu tokoh dalam cerita fantasi. Bagaimana mungkin sebuah spons pencuci piring bisa berbicara? Itu sebuah keajaiban bukan? Dan dia berteman dengan seorang bintang laut, yaitu Patrick. Nah, itu salah satu contoh cerita fantasi. Lalu, ide cerita terbuka. Di sini, penulis bisa bercerita apapun. Mau bercerita tentang hewan, bercerita tentang tumbuhan, batu-batuan. Batu misalnya, batu itu bisa berbicara atau batu berteman dengan tumbuhan. Nah, itu ide ceritanya bisa apapun. Cerita fantasi bisa menceritakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di kehidupan kita. Lalu, latar bisa menembus ruang dan waktu. Di sini maksudnya, kita bisa bercerita tentang masa depan. Antum-antum semua bisa membuat cerita tentang mobil-mobil terbang, pesawat terbang, gedung-gedung yang sangat canggih, atau antum ingin bercerita tentang masa lalu, cerita di zaman-zaman dahulu. Nah, itu bisa menjadi latar yang antum ceritakan di cerita fantasi. Selanjutnya, ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Antum tahu kan tokoh ini? Ya, Aang. Aang di film Avatar. Nah, dia termasuk salah satu contoh tokoh yang tidak biasa dan unik. Aang harus bisa menguasai 4 elemen, yaitu api, air, udara, dan tanah. Wow, nah itu salah satu tokoh yang tidak biasa dalam cerita fantasi. Selanjutnya, fiktif semata atau bukan kejadian nyata. Dari semua cerita yang tadi dicontohkan, tentunya itu bukan suatu kejadian yang nyata, bukan? Nah, fiktif di dalam cerita fantasi itu sangat bebas. Jadi, antum bisa berimajinasi apapun dalam cerita fantasi yang antum buat. Lalu, yang terakhir adalah bahasa. Dalam cerita fantasi, boleh berbahasa apa saja atau antum mencampurkan bahasa-bahasa dari berbagai negara atau antum membuat bahasa sendiri dalam ceritanya. Itu sangat diperbolehkan. Itulah ciri umum dalam cerita fantasi. Selanjutnya, Struktur teks narasi. Nah, ada 3 struktur teks narasi. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi,
Dan terakhir, resolusi. Orientasi merupakan perkenalan tokoh, tema, serta alur cerita kepada pembaca. Nah, pada orientasi ini sering dilakukan oleh penulis di awal cerita, seperti memperkenalkan tokohnya siapa, temanya apa, alur ceritanya bagaimana. Nah, semua itu dijelaskan oleh penulis di awal ceritanya. Yang kedua ada komplikasi, sering disebut dengan konflik, merupakan tahapan ketika permasalahan di dalam cerita terjadi dari awal hingga puncak permasalahan. Di struktur ini, penulis mulai membuat konflik atau masalah dalam cerita. Masalah ini dapat menentukan akhir dari ceritanya. Bisa jadi di akhir ceritanya itu seperti bahagia atau happy ending. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru, kisah-kisah baru di akhir cerita tersebut. Atau akhir ceritanya seperti sedih, patah hati. Semua itu kemungkinan akan terjadi dari permasalahan yang muncul dalam cerita. Yang terakhir ada resolusi, merupakan penyelesaian dari konflik atau permasalahan di dalam cerita dan mengarah kepada akhir cerita. Resolusi dari masalah yang terjadi, kita akan tahu akhir ceritanya setelah adanya penyelesaian dalam cerita. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Dipelajari baik-baik ya di rumah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.